Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses belajar. Ya. Semua orang itu pasti perlu yang namanya belajar. Apalagi kita kan dikatakan dalam hadis ya Pak, ya kan? Bahwa hadis apa makalah nih? Makalah yang mengatakan bahwa kita ini belajar dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Berarti setiap orang itu wajib untuk belajar dan tidak bisa menjauhi apa yang namanya belajar. Maka saya, Ruli, di sini ada Pak Dasman. Sedikit saya akan menanyakan tentang bagaimana proses atau bagaimana kita ini dalam belajar itu bisa meraih kesuksesan. Nah, maka saya akan bertanya kepada Pak Dasman, bagaimana Pak, misalnya saya seorang siswa, ya, agar kita ini dalam belajar itu meraih kesuksesan. Ya. Ya, sukses dapat diukur dari dua sudut pandang ya. Ada yang menganggap kesuksesan itu dari sudut pandang dunia. Tentunya kesuksesan adalah ukuran materi. Ya. Iya. Tercapainya materi yang dia inginkan atau diharapkan. Iya. Ada yang menganggap kesuksesan tersebut adalah dari sisi tidak non materi ya, ataunya sifatnya non keduniaan atau akhirat ya, mungkin kita sebut akhirat. Nah, pada sudut itu mereka tidak mengukur kesuksesan itu dari banyaknya jumlah yang diperoleh atau ukuran materi. Iya. Nah, kalau kita melihat sukses bagaimana langkah untuk seseorang itu dapat sukses secara umum ya. Pertama harus bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Mungkin ada kata makalah juga ya, manjat wajad. Iya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Iya. Nah, dari proses kesungguh-sungguhan itu, apapun yang dia niatkan terus-menerus dari proses itu dia akan bisa meraih kesuksesan. Ya. Tidak gampang sebuah kesuksesan diperoleh oleh seseorang, tentu ada hambatan, ya, tantangan. Nah, endingnya atau akhirnya sebuah kesuksesan itu dapat diraih ketika kita memiliki batasan atau ukuran. Jadi kalau saya sendiri seorang pelajar, saya mengukur harapan atau cita-cita saya yang akan saya targetkan itu tercapai, maka saya mengatakan itulah kesuksesan. Tetapi kalau saya tidak membuat atau tidak memiliki planning tentang perencanaan yang baik, maka saya tidak akan menemukan arti dari kesuksesan itu. Tujuan yang akan dicapai itu harus direncanakan. Ketemu titik temunya. Ya. Jadi seperti kita akan melakukan sebuah perjalanan, tentu arah tujuan itu harus kita siapkan dulu. Mau kemananya, mau apa, dan mengapa kita di sana itu harus disiapkan. Berarti ukuran sukses itu relatif. Tergantung sesuai dengan kepuasan seseorang dalam meraihnya atau usahanya. Ya, artinya kesuksesan ini tidak ada kata yang baku atau yang standar yang bisa disandarkan kepada makna sukses. Sukses itu lebih kepada apa yang kita rencanakan. Ketika perencanaan itu sampai kepada apa yang kita dapatkan, mungkin itu kita sebut sukses. Ya. Jadi sukses dari kata umum yaitu, saya kira sukses itu ada dua sudut pandang tadi, kesuksesan materi. Kesuksesan imateri ya. Imateri. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dasman atas tanggapannya tentang belajar sukses. Mungkin sedikit saya ngambil kesimpulan dari Pak Dasman bahwasanya dalam belajar itu yang paling utama itu bukan pokok pintar atau tidaknya Pak, tapi yang dapat meraih sukses dalam belajar itu adalah kesungguhan. Ya. Kesungguhan, ijtihad. Ya. Manjada wajada tadi. Ya. Jadi siapapun orang kalau dalam belajar ataupun dalam berusaha apapun tanpa ada kesungguhan, disitulah sebenarnya titik kegagalan. Ya. Mungkin sampai sini aja ya Pak ya. Mungkin suatu waktu sore hari atau kapan saya bisa berbincang. Boleh, nanti kita lanjut. Siap, kita berlanjut lagi dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.